Oke, saat ini saya bersama dengan Abraham Buenas, gat andalan dari Amarta Hang Tuah. Bram, kabar Bram? Halo Bung, puji Tuhan sehat ini. Gimana Bung Ridwan? Sehat juga? Baik-baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Itu Mantap. gimana resepnya tuh rambut tetap rapi setelah sebulan kena lockdown ini? Wah, perhatiin aja. Iya, jadi ada home call service gitu. Jadi ditawarin teman, ya udah, ayo kalau mau potong rambut, home call gitu ya. Oh gitu? Wah, So, iya. benar-benar Di solusi yang Jakarta jitu. banyak juga, banyak banget tuh home call service buat barbershop sekarang. Oke. Bram, kegiatan belakangan apa, Bram? Selain bikin TikTok? Kegiatan di mes sih paling main game doang sih. Kita kemarin satu tim buat liga FIFA internal gitu, buat rame-rame di anak-anak mes gitu. Patungan uang pendaftarannya, terus uang pendaftarannya buat uang juara gitu. Jadi buat seru-seruan aja di mes gitu kan. Terus juga kemarin juga sempat buat video aja sih, video latihan penguatan ankle. Nanti juga mau buat video latihan kekuatan paha, lain-lainnya juga. Cuman mau buat lagi, tapi mes lagi berantakan karena habis dibuat lapangan basket di belakang juga. Oke. Bram, kita ngobrol masalah basket sama Hang Tuah ya, Bram ya? Oke. Ini di IBL 2020, Bram sendiri kalau mengevaluasi tim Hang Tuah bagaimana dari perspektif Bram sendiri? Seri yang season ini ya? Ya, IBL 2020. Ya, dari kita sih mungkin kita udah over PD aja sih sama yang pramusim yang kemarin. Kita sempat 2 kali final. Jadi begitu masuk season kita mungkin udah terlalu over PD. Tapi sebelum masuk season itu sempat beberapa orang ada yang cedera. Akhirnya di cedera itu banyak yang jadinya langsung down. Jadi kita habis over PD tapi langsung down lagi karena pertama Bang Bedu pergi, terus kedua juga banyak yang cedera. Lalu juga ditambah banyak-banyak kejadian juga sih, kayak misalnya sempat banjir mes kemarin gitu. Jadi fokus kita juga jadi hilang. Nah, dari hal-hal tersebut bikin kita jadi sempat down. Ditambah juga awal-awal seri juga 1-8 kan. Jadi di situ benar-benar mental kita diuji sih, apalagi kita masih pemain muda semua. Kita benar-benar dilatih buat bangun mental kita buat naik lagi. Nah, syukur banget dapat pelatih di tengah musim, Kavari masuk. Ya di situ kita ngerasa lebih nyaman aja, lebih aman lah, kayak mau apa yang kita lakukan sudah ada sosok bapak yang lindungi di belakang. Nah, di situ bisa bangun mental kita pelan-pelan. Apalagi kita pasti pemain muda, kita butuh banget yang namanya pembelajaran sih. Jadi banyak banget sih pelajaran dari seri yang kemarin. Kalau dibilang dari tim sendiri, kita juga punya skill yang bagus-bagus ya. Namun ya minusnya kita pemainnya posturnya kecil-kecil gitu sih. Pada waktu diterpa cedera, Bram juga terkena juga kalau nggak salah ya, Bram ya. Waktu itu tidak main beberapa game waktu itu. Iya benar. Jadi waktu itu 2 minggu sebelum seri 1 dimulai, itu sparring lawan Prawira. Nah, di situ saya cedera ankle mendarat pas jam shoot mendaratnya nggak bagus, jadi akhirnya ankle sebelah kanan. Gitu. Jadi kemarin sih cuman absennya cuma 1 pertandingan. Tapi di seri 1 itu masih masa penyesuaian lah kaki gitu. Recovery ya. Ya. Bram, kita bicara satu-satu dulu. Kita bicara mengenai pemain dulu ya. Setelah rekod 1-8, sekitar 3-4 seri pertama itu di IBL 2020, setelah itu ada terjadi pergantian pemain. Darnell Martin digantikan oleh Emilio Parks. Nah, ada dampak apa dengan kehadiran Emilio Parks ini yang sebelumnya Darnell Martin tidak mampu untuk mengemban tugasnya? Mungkin kalau dibilang dampak besarnya sih nggak besar ya, karena menurut saya sih dampaknya itu cuman Emilio lebih bisa penyesuaian sama kondisi di Indonesia. Sedangkan Darnell kemarin baru mulai quarter 2 udah mulai
kram badannya, akhirnya nggak bisa maksimal 4 quarter. Walaupun bisa juga dia nggak bisa yang 100%, paling cuma bisa 70%, 60% gitu. Sedangkan Adam Emilio Parks nggak ngerubah banyak, tapi bedanya dia lebih bisa penyesuaian dengan lebih bisa penyesuaian dengan liga di Indonesia gitu. Kalau umpamanya mengenai Q Cotton sendiri, itu sebenarnya oleh pelatih ya, baik oleh Coach Ai maupun Kak Fahri, itu memang diproyeksikan sebagai main posisi 4 atau dia bisa main di posisi 3 juga atau gimana? Oke, kalau Q Cotton sih awalnya dia kita berpikir dia fokusnya pertama di guard. Tapi sebenarnya kita siapkan dia untuk bermain di posisi 4 juga. Jadi all around player lah, karena kita lihat ya posturnya tinggi tapi kurus gitu kan, Bung. Jadi kita siapkan dia juga di all position, siap mengganti di big man, siap mengganti di small man juga gitu. Terus kemudian yang terakhir mengenai pergantian dari Charles Jackson jadi Stephen Mallory. Stephen Mallory juga walaupun lebih pendek dari Q Cotton ya, tapi memiliki ciri-ciri kelihatan dari luar, ciri-ciri yang sama gitu ya, high flying game. Benar-benar. Stephen Mallory dia bagus banget sih skillnya. Pertama kali dia datang latihan juga gitu bilang, oh ini mirip-mirip Q Cotton ini tipe-tipenya. Tapi nggak tahu kenapa begitu main di game dia seperti nggak keluar gitu, seperti apa ya, nggak kayak sebelumnya lah, nggak kayak di latihan banyak bola lepas lah gitu-gitu. Kita nggak ngerti juga dia kenapa. Tapi terakhir ternyata baru tahu kalau dia itu ada cedera di lututnya. Jadi makanya sempat diganti lagi sama Dakota gitu. Iya, Dakota yang terakhir. Ya. Oke. Nah, dengan hadirnya penggantian 3 pemain itu, kemudian Kak Fahri masuk tuh. Setelah rekor 1-8, Kak Fahri masuk. Saya sempat menginterview Kak Fahri mengakunya, katanya tidak banyak ya sebenarnya saya lakukan di sana itu. Pelatihan, pola pelatihan, sistem pelatihan, semua sama aja gitu. Tidak ada sesuatu yang berubah. Memang tidak ada yang berubah dalam latihan setelah dipegang oleh Kak Fahri. Iya, saya juga sudah nonton tuh videonya. Benar sih Kak Fahri bilang dia nggak banyak berubah secara permainan bola basket ya. Apa yang dilatih, apa yang dikasih sama pelatih sebelumnya, yaitu Kak Ai, kita lebih dekatnya sampai dengan Kak Ai. Ya dia nggak banyak berubah sih Kak Fahri. Cuman ya itu yang saya bilang tadi, dia ngerubah secara mentalnya para pemain kita. Jadi kita lebih tenang, jadinya lebih apapun yang kita lakukan itu kita nggak takut karena udah ada istilahnya kayak sosok bapak lah yang udah ngelindungin anaknya. Jadi kita mau ngelakuin apa aja itu kayak tenang, lebih santai, lebih pede gitu aja sih. Pasti ada adjustment dong, Bram, mengenai bagaimana bermain defense, bagaimana bermain offense. Karena semenjak dipegang oleh Kak Fahri, kalian juga berhasil untuk menempel terus peran angka dari lawan. Dan kemudian pada akhirnya kalian berhasil push ya di menit-menit terakhir untuk ngambil take over the lead dan win the game gitu. Jadi apakah ada apa sih yang sebenarnya, yang saya kepingin tahu itu, kita ngomong defense aja deh. Berubah sekali intensitas defense dari sebelum dipegang Kak Fahri sama sesudah dipegang Kak Fahri. Pesan apa yang disampaikan Kak Fahri kepada para pemain Hang Tua semenjak dipegang oleh beliau? Kalau dari Kak Fahri sendiri sih, defense sebenarnya kita sama aja ya sama yang pelatih sebelumnya. Cuman kita lebih sering aja latihan tentang defense gitu daripada sebelum-sebelumnya. Terus lebih banyak latihannya defense-nya itu latihan defense grup aja sih, bukan individu. Jadi kalau kita kelewatan, siapa yang harus bantu, kayak gitu-gitu. Terus juga dia bilang, kalau kita nggak bisa offense kita lagi jelek, kalau kalian mau main banyak, ya kalian harus bisa defense gitu. Itu aja sih. Jadi dia lebih menanamkan secara perspektif kita. Kalau memang kita mau di lapangan lebih lama, ya kita harus bisa offense atau nggak defense gitu. Ini benar-benar bikin cerita bahwa Kak Fahri punya resep magic ini benar-benar jadi terbangun di sini. Karena dari pengakuan Bram sendiri, Kak Fahri cuma menyampaikan kata-kata itu aja, kan tidak ada perubahan secara signifikan ya dalam pola pelatihan dan strategi lainnya. Hanya
tiba-tiba bisa membangun satu mentalitas baru bagi pemain Hang Tua di paruh musim kemarin. Benar, benar. Oke. Bram, Ya. secara rekod ini sayangnya ya IBL 2020 ini kan istilahnya itu terhenti dengan tiba-tiba oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi catatan secara rekod mungkin masih belum mencapai nilai optimal, tetapi menurut perhitungan saya tetap masih ada kans sebenarnya untuk Hang Tua ini di IBL 2020 apabila dilanjutkan untuk bisa menembus babak playoff gitu. Seandainya IBL 2020 ini dilanjutkan dan bisa menembus babak playoff, atau mungkin seandainya IBL 2020 ini dilanjutkan, seberapa confident dengan 4 game yang tersisa di IBL 2020 2 seri terakhir, Amarta Hang Tua bisa memenangkan semuanya. Waktu itu melawan Pelita Jaya, Louvre, Pacific Cesar, dan Bima Perkasa. Kira-kira dari pandangan Bram sendiri. Kalau dari saya sendiri sih, saya yakin 75% kita bisa ngambil semua gamenya ya. 80 deh, 80. Kenapa? Karena pemain asing yang datang juga itu, Dakota itu juga sangat membantu kita. Kita udah ngeliat dia pas latihan, wah ini mainnya bagus juga gitu kan. Ya, kita nggak tahu kalau akhirnya nanti kayak Stephen Mallory. Cuman kita lihat sih, dia bisa berbaur sama kita, dia punya skill yang bagus juga, kayak mendukung lah istilahnya gitu. Jadi kita pede banget sih, apalagi ternyata sama Cavari juga kita bukannya beban ya, tapi malah lebih pede. Kita pikir Cavari bakalan pelatih yang kayak pelatih zaman dahulu lah, yang marah-marah, dikit-dikit marah. Ternyata enggak, dia lucu aja gitu kan. Nggak tahu apa karena udah punya cucu kali ya, jadi nanti kalau dimarah-marah nanti takut cucunya kenapa-kenapa. Enggak lah. Pokoknya gitu loh, pokoknya enak lah sama Cavari yang kita awalnya takut, ternyata dia friendly gitu lah. Walaupun udah tua gitu, cuman friendly sama kita. Kita sangat pede banget sih, makanya kemarin tuh sayang banget kita harus berhenti karena pandemi ini. Iya. Karena tren dan momentumnya sedang positif-positifnya itu menurut catatan saya dari performa statistik dari Amarta Hang Tua ya, memasuki seri ke-7 ke-8 gitu. Bram, kalau dari segi pribadi Bram sendiri, Bram selama di Hang Tua ini ada nggak mulai dari Coach Bedu, Coach Ai maupun Kak Fari diberikan peran khusus dalam tim ini, terutama dalam segi permainan? Peran khusus sih, ada peran kaget sih, tiba-tiba sama Bang Bedu ditunjuk sebagai kapten, padahal masih rookie waktu itu. Tapi kalau secara permainan sih, dulu, sebenarnya kan saya dasarnya main itu sebagai point guard. Yeah. Tapi begitu masuk di IBL, Bang Bedu minta saya buat main bareng Kak Kelly. Jadi saya harus main di shooting guard. Tapi bukan berarti ninggalin point guard, karena kadang juga harus main point guard gitu. Jadi dulu sama Bang Bedu, sama tahun sebelumnya, yaitu mainnya shooting guard, point guard, shooting guard, point guard. Nah, kemudian pas begitu datang Cavari, balik lagi deh Cavari nyuruh saya untuk main di point guard. Jadi benar-benar fokus di point guard. Ya, tenang juga sih akhirnya bisa balik cara main yang dulu gitu aja. Jadi perannya sih nggak ada yang penting-penting banget. Cuman ya itu kemarin sempat berubah jadi shooting guard dan sekarang balik lagi jadi point guard. Okay. Mungkin ada pertanyaan terakhir ini mengenai pemain asing yang cukup terkenal ya di IBL 2020 ini di Hang Tua, yaitu Q Cotton. Kalau dari pendapat Bram sendiri gimana sih seorang Q Cotton itu? Q Cotton dia sangat friendly banget ya sama kita ya. Kebetulan juga pemain asing tinggal satu mes sama pemain lokal, dan dia kayak pemain lokal aja sering. Kan pemain asing itu kamarnya di atas, jadi kadang dia suka ke bawah, gedor-gedor pintu kita, ngobrol bareng gitu kan, mainan bareng. Jadi pendekatannya dia dengan pemain lokal sih sangat bagus banget ya. Jadi di lapangan juga kita lebih nyaman aja main sama dia, karena juga kita deket sama dia, saling olok-olokan. Jadi benar-benar bukan kayak pemain asing lah, kayak teman sendiri gitu. Jadi dia sosok yang bisa mendekatkan diri sama pemain-pemain lokalnya. Nah, tapi jujur aja dia kurang bisa ngebangun situasi atau kurang bisa memberikan energi yang positif gitu pas di lapangan. Mungkin saya berkacanya sama Gary Jacobs kemarin, yang dia lebih bisa ngangkat. Tapi Q Cotton ini
kadang bisa, kadang enggak gitu. Jadi ya itu plus minusnya dia. Cuman sejauh ini sih senang juga sih main. Senang banget lah main sama dia. Baik juga orangnya. Kalau umpamanya selama latihan pernah nggak dikasih kayak ilmu atau petunjuk dari dia, gini loh caranya supaya kamu bisa loncat lebih tinggi lagi, kan dia sangat tinggi sekali tuh loncatannya. Kalau loncat sih dia nggak banyak kasih tahu ya, karena ya kita tahu juga loncat itu juga anugerah juga kan. Terus juga apa ya, kalau lompat sih dia nggak banyak kasih tahu, cuman dia lebih banyak kasih tahu kalau saya sih gerak-gerakan dribble. Jadi kamu kalau gerak kayak gitu tuh kurang efektif karena nggak ngebuat musuhnya bergerak kayak gitu-gitu. Dari dia sendiri. Oke, Bram, thank you. Ini buat waktunya kita bicara-bicara mengenai Hang Tuah dan juga IBL 20 siang hari ini. Stay safe, salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera berlalu sehingga kalau nggak IBL berlanjut musim ini, musim depan juga bisa segera dimulai juga gitu. Bisa main lagi. Siap, Bung. Thank you banyak. Good luck terus ya buat konten-kontennya. Oke, thank you, Bram. Thank you. Stay safe.